Indonesia merupakan suatu wilayah yang memiliki iklim muson laut tropis. Mengapa disebut iklim muson? Itu disebabkan karena Indonesia dilalui oleh angin muson atau angin musim yang dengan berganti arah setiap setengah tahun sekali. Disebut iklim laut karena wilayah Indonesia yang berupa kepulauan dikelilingi oleh laut, maka Indonesia dilalui atau Indonesia dipengaruhi oleh angin laut yang membawa curah hujan. Sedangkan disebut iklim tropis karena Indonesia berada di antara 23,5 derajat LU sampai 23,5 derajat LS. Wilayah iklim tropis memiliki ciri khas yaitu suhu udaranya yang tinggi karena intensitas matahari sepanjang hari, kemudian curah hujan yang tinggi juga. Selain itu, amplitudo suhu yang tidak terlalu besar. Kondisi iklim, cuaca, dan musim di Indonesia dipengaruhi oleh angin. Ada angin tetap, contohnya adalah angin pasat. Ada juga angin periodik, yaitu angin muson, dan juga ada angin lokal. Angin tetap adalah angin yang bertiup sepanjang tahun. Ini menyebabkan angin ini membawa curah hujan sepanjang tahun. Angin periodik di Indonesia dilalui oleh angin muson, yaitu muson timur dan muson barat, yang menyebabkan terjadinya musim hujan dan musim kemarau. Angin ini berganti arah setiap setengah tahun sekali. Sedangkan angin lokal adalah angin yang bertiup di suatu wilayah tertentu di Indonesia. Ini memberikan karakteristik wilayah yang berbeda dengan wilayah yang pada umumnya. Ibu akan menjelaskan bagaimana pengaruh angin terhadap iklim dan musim di Indonesia. Baiklah, sebelum kita lanjutkan mengenai musim di Indonesia, maka kita perlu tahu dulu tentang pola angin di permukaan bumi. Menurut hukum Buys-Ballot, satu, angin bergerak dari daerah bertekanan maksimum ke tekanan minimum. Tekanan maksimum ditandai dengan suhu yang rendah, sedangkan tekanan minimum ditandai dengan suhu yang tinggi. Daerah yang memiliki suhu yang tinggi di permukaan bumi adalah daerah khatulistiwa. Ya, wilayah ini mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, sehingga suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain. Karena daerah sekitar khatulistiwa suhunya lebih tinggi, maka tekanannya adalah minimum. Sedangkan di daerah sekitar 23,5 derajat LS dan 23,5 derajat LU, ini daerahnya memiliki tekanan maksimum karena lebih rendah suhunya. Angin bergerak dari daerah tekanan maksimum ke tekanan minimum. Di utara khatulistiwa, angin berbelok ke kanan, dan di selatan khatulistiwa, angin akan berbelok ke kiri. Coba kita lihat. Di utara khatulistiwa ini khatulistiwa, di sebelah utara khatulistiwa angin berbelok ke kanan, dari sini ke arah kanan. Sedangkan di selatan khatulistiwa angin akan berbelok ke kiri, dari sini ke arah kiri. Angin ini dinamai dengan angin pasat,
yaitu angin yang bertiup dari daerah maksimum subtropis ke daerah minimum khatulistiwa. Ya. Dari maksimum subtropis ke daerah minimum khatulistiwa. Angin ini disebut angin pasat. Yang utara disebut angin pasat timur laut. Yang selatan disebut angin pasat tenggara karena arahnya berasal dari timur laut dan berasal dari tenggara. Apabila kita lihat dari penambang melintang, maka angin ini akan bertiup dari daerah tekanan maksimum 23,5 derajat LU ke tekanan minimum khatulistiwa. Sampai di khatulistiwa, angin itu akan naik. Karena wilayah Indonesia banyak terdapat samudra, maka wilayah Indonesia yang sebagian besar berupa lautan menyebabkan angin yang bergerak ke atas ini membawa uap air sehingga terjadilah peristiwa yang namanya peristiwa kondensasi. Ya. Yang kemudian apabila peristiwa kondensasi ini semakin hebat, maka terjadilah yang namanya hujan. Hujan ini disebut dengan hujan zenital. Hujan yang berada di sekitar khatulistiwa. Oke. Tidak heran maka di daerah khatulistiwa sering terjadi hujan walaupun di musim kemarau. Selanjutnya, angin akan tetap naik. Angin akan tetap naik. Ya. Pada ketinggian tertentu angin ini akan turun. Ya, turunnya di sekitar 40 derajat. Ketika turun, angin ini bersifat kering dan karena bergesekan dengan udara, maka terjadilah panas. Jadi sifat dari angin yang datang ke daerah 40 derajat ini bersifat panas dan kering. Akibatnya daerah sekitar ini ya antara 23,5 derajat LU dan LS sampai 40 derajat LU atau LS ini mengalami daerah yang kering, arid atau semi arid yang kemudian bahkan menjadi gurun pasir. Contohnya mana daerah sini? Contohnya adalah ada gurun Gobi, gurun Sahara, gurun Namib, dan sebagainya. Kembali pada gambar ini. Jadi angin naik, kemudian turun ke daerah 40 derajat. Ya, harusnya kan begini ya. Di utara khatulistiwa akan berbelok ke kanan. Ya. Ya, kemudian yang selatan harusnya angin ke sini. Di selatan khatulistiwa akan berbelok ke kiri. Angin ini disebut angin antipasat. Kadang-kadang angin ini akan berputar yang menyebabkan terjadinya siklon atau badai siklon. Badai siklon itu banyak terdapat di daerah sekitar subtropis. Ya. Makanya seperti lagu Nenek Moyangku Orang Pelaut itu, Indonesia itu daerah yang tiada badai, tiada topan kau temui. Karena siklonnya, topannya ada di daerah subtropis. Mana dengan daerah kutub? Daerah kutub ini adalah yang paling dingin di permukaan bumi. Sehingga karena dingin, maka tekanan udaranya adalah
maksimum. Daerah 66,5 derajat itu suhunya lebih hangat sehingga tekanannya minimum. Angin bertiup dari daerah maksimum ke daerah minimum. Di selatan Katulistiwa, ini karena di selatan ya, maka angin ini akan berbelok ke kiri. Selanjutnya, angin ini akan menuju ke barat. Angin ini disebut angin timur karena berasal dari timur menuju ke barat. Sedangkan untuk wilayah sekitar 40 derajat LS, selanjutnya angin ini akan meneruskan ya ke arah timur. Ya, sehingga angin ini karena berasal dari barat ke timur, maka disebut dengan angin barat. Yang di sini angin timur. Begitu juga di daerah utara. Ini angin ini akan diteruskan disebut dengan angin barat. Maka angin ini berasal dari timur disebut dengan angin timur.